kita akan beribadah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau bikin kereta, adik-adik pasti tahu lagunya. Ayo, kita nyanyi kayu. Silakan Kak Mario. Kita bikin kereta kayu. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau sudah, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati,
sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Adik-adik, ada yang ingat tidak? Siapa sih yang menulis kitab Korintus ini? Jika tidak ingat, kakak kasih clue ya. Yang menulis kitab Korintus ini adalah seorang yang dulunya mengejar-ngejar para pengikut Kristus dan membunuh para pengikut Kristus, tapi kemudian ia bertobat dan menjadi pewarta Injil Kristus. Sudah ingat siapa orangnya? Ya, betul sekali. Orangnya adalah Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah yang menulis kitab Korintus atau menulis surat untuk jemaat-jemaat di kota Korintus. Kota Korintus ini merupakan kota pelabuhan utama pada zaman kuno, adik-adik. Dan karena letaknya yang strategis, kota Korintus ini juga merupakan pusat perdagangan dan pusat bisnis pada zaman dahulu. Kemudian, di kota Korintus ini, Bapak Paulus juga pernah menghabiskan waktu selama 1,5 tahun untuk memberitakan tentang Kristus adik-adik kepada orang-orang di kota Korintus. Dan buah dari pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Paulus di kota Korintus ini, akhirnya terbentuklah sebuah komunitas orang-orang percaya kepada Kristus di kota Korintus ini. Lalu setelah Bapak Paulus berhasil membangun sebuah komunitas orang percaya kepada Kristus di kota Korintus ini, Bapak Paulus harus meninggalkan kota Korintus dan memberitakan tentang Kristus ke kota-kota yang lain, adik-adik. Tapi ketika Bapak Paulus pergi dari kota Korintus, ia mendengar kabar bahwa di kota Korintus ini terjadi beberapa masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi di kota Korintus ini dikarenakan orang-orang di kota Korintus ini adalah orang-orang yang sombong, adik-adik. Mereka ini suka sekali membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain ataupun menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya, bahkan mereka tidak mensyukuri apa yang sudah mereka punya, adik-adik. Padahal saat itu orang-orang di kota Korintus ini tergolong orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya, adik-adik. Mereka adalah orang-orang yang status sosialnya itu tinggi, tapi mereka terlalu sombong dan tidak mensyukuri apa yang mereka punya. Sehingga karena sifat mereka itu, akhirnya terjadilah perpecahan jemaat di kota Korintus ini. Nah, untuk itu, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang di kota Korintus ini agar mereka tidak menyombongkan diri mereka lagi, adik-adik, dan agar mereka ini mau bersikap rendah hati satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena apa yang sudah mereka punya pada saat itu adalah kebaikan Allah dan pemberian Allah kepada mereka. Untuk itu, seharusnya mereka harus bersyukur atas apa yang sudah mereka punya dan tidak menjadi sombong. Nah, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus
Ternyata tidak hanya untuk jemaat-jemaat di kota Korintus saja loh adik-adik, tetapi nasihat itu juga diberikan Rasul Paulus untuk kita pada saat ini. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Kristus, kita tentu juga harus memiliki sikap rendah hati. Lalu bagaimana sih contoh anak-anak yang memiliki sikap rendah hati? Contoh pertama, sebagai anak-anak yang rendah hati, kita harus mau mengakui kesalahan adik-adik. Jadi, kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau berbuat salah, kita tidak usah malu atau tidak usah takut untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Lalu contoh kedua, sebagai anak-anak yang rendah hati, kita harus mau mendengarkan nasihat. Misalnya ketika mama atau papa mengingatkan kita agar tidak bermain handphone terlalu lama. Kita harus mau mendengarkannya ya adik-adik, karena itu semua untuk kebaikan kita. Kalau misalnya kita terlalu lama bermain handphone, mata kita tentu akan cepat lelah, dan itu juga menyebabkan mata kita akan cepat rusak adik-adik. Adik-adik gak mau kan kalau matanya cepat rusak? Nah, makanya kita harus mau ya adik-adik untuk mendengarkan nasihat mama papa ataupun orang dewasa lainnya untuk kebaikan diri kita. Lalu contoh ketiga, sebagai anak-anak yang rendah hati, kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Kenapa? Karena seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang kita punya adalah pemberian Allah. Untuk itu kita harus bersyukur dan tidak boleh sombong atas apa yang sudah kita punya. Lalu yang keempat, sebagai anak-anak yang rendah hati, kita tidak boleh egois adik-adik. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mau menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu dia ya adik-adik, 4 contoh sikap rendah hati yang harus kita miliki sebagai anak-anak Kristus. Nah, sekarang kakak punya aktivitas nih untuk kita semua. Adik-adik, mama dan papa di rumah boleh menyiapkan 1 lembar kertas AVS, lalu 7 lembar kertas kotak kecil seperti ini, dan juga alat tulis ya, bisa pulpen ataupun spidol. Lalu kita akan membuat kalender rendah hati adik-adik. Jadi setiap hari adik-adik akan menulis perbuatan rendah hati apa yang sudah adik-adik lakukan. Misalnya di hari Senin, adik-adik mau mendengarkan nasihat mama papa. Lalu di hari Selasa misalnya adik-adik menolong mama untuk membersihkan rumah. Dan seterusnya sampai di hari Minggu. Nah, adik-adik bisa kreasikan ya untuk kalender rendah hatinya. Menutup firman pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri kami sendiri. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan mau terus bersama-sama dengan kami, dan Tuhan juga yang mau memulihkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin merespon firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengaku iman percaya kita pada Tuhan. Adik-adik silahkan berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya.
suci di dalamnya. Ya, adik-adik dipersilakan duduk dan sekarang kita akan mendengarkan PA News yang akan disampaikan oleh Kak Dev. Silakan Kak Dev. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Mari sebagai gitaris dan ada Liturgos, Kak Dina dan juga Kak Ayu Silalahi. Lalu ada PF Kak Cynthia. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah boleh menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah yang PA online. Dan terima kasih untuk orang tua maupun kakak yang boleh menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah yang di HMPA online. Nah adik-adik, PA News selanjutnya imbauan untuk adik-adik tetap menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah dan juga selalu melakukan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh sekolah, setiap masing-masing sekolah. Dan jangan lupa minggu depan kita akan mengikuti ibadah IHPA online di waktu yang sama jam 8 pagi. Adik-adik, sekarang kita ingin mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Sudah Waktunya dengan sikap berdoa.